Selamat malam sahabat Hornes, jumpa kembali di channel Hornes. Pada malam hari ini Hornes Channel akan menayangkan video horor kembali bersama narasumber yang akan menceritakan kisah pribadinya yang tentunya kisah-kisah horor yang kita nantikan. Selamat menyaksikan, kita langsung aja ke narasumber. Selamat malam Sobat Hornes. Selamat malam. Selamat bertemu kembali dengan kita di Hornes Channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah dari Mas. Siapa ya Mas? Namanya Mas? Handi, Mas. Mas Hadi. Iya. Mas Hadi tinggal di mana Mas? Saya tinggal di Cilacap aja, Mas, Oh, di Kecamatan Jeruk Legi. Geologi. Oh iya. Bersama kita masih ada host kita Super Pedro dan saya Dedi. Bersama Mas Hadi. Mas Hadi akan menceritakan sedikit kisah ya, dari masa kecil mungkin sampai dewasa, sampai dia ada sedikit istilahnya indigo ya, dari kecil sudah bisa melihat makhluk-makhluk gaib ya. Mas Andi, bisa diceritakan pengalaman Mas Andi mungkin awal mula bisa melihat sesuatu ya Mas ya? Moga Mas. Iya. Ini kita sifatnya edukasi aja ya, Mas ya, Siap. bahwa makhluk gaib itu ada memang ya, dalam agama Islam pun makhluk gaib memang ada ya. Ada. Dan kita harus mengimani. Cuman kenapa, kalau menurut saya, kenapa kita bisa melihat makhluk astral? Pasti dalam diri kita istilahnya masih kotor lah, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ibadah kita mungkin belum sempurna. Itu terjadi di mungkin masa kecil saya, masa remaja saya, istilahnya pola hidup masih berantakan lah, ibadah belum teratur gitu. Hijrah ya. Di mana-mana pun masih sembarangan, masih kotor ya. Iya. Ya, awal mulanya saya pernah sih istilahnya waktu masih kecil lah dibilang mimpi, tapi saya masih ingat sekali itu bukan mimpi ya. Umur berapa itu Mas Andi? Waktu itu suka menggambar. Itu sering ada tugas dari sekolah untuk lomba gambar, jadi saya menggambar di rumah. Sekitar kelas 4 SD pertama kali saya melihat keajaiban dunia lah, menurut saya itu keajaiban dunia ya. Soalnya sesuatu yang aneh dan baru pertama kali saya lihat. Kalau kita takut pada awalnya, ragu-ragu takut, kalau menurut saya itu bukan lihat makhluk gaib ya, karena itu perasaan kita sendiri ya. Takut dengan bayangan ya, jangan-jangan ada hantu, jangan-jangan itu. Tapi kalau pengalaman saya enggak, ketika saya sedang nyantai melihat sesuatu, itu baru makhluk gaib yang kita lihat. Berarti ya terus. Waktu itu saya sedang menggambar sampai tengah malam, sekitar jam 11 apa ya, kalau itu waktu kecil kan itu udah malam sekali ya, memang udah disuruh tidur. Nah, sama ibu sama bapak tidur ya nanti saya bilang seperti itu. Nggak terasa mungkin kita sampai jam 12 sampai jam 12 lebih lah. Rumah udah sepi. Saya lihat di kamar bapak ibu udah pada tidur, adik udah pada tidur. Akhirnya saya tidur. Baru mau tidur, saya selalu dipanggil nama, Han. Saya lihat ke jendela. Pertama kali itu saya lihat ke jendela, nggak ada rasa takut, nggak ada kepikiran ditakutin dan sebagainya ya. Ada temen apa ya gitu. Nggak ada, sepi. Saya tutup lagi jendela, korden itu saya tutup lagi, tidur lagi. Gitu. Lagi lagi. Saya lihat lagi nggak ada lah, baru mau tidur loh, itu saya teriak-teriak. Pertama kali itu saya lihat kepala. Berarti menampakkan. Masih ya, saya masih ingat wajahnya pun sampai sekarang masih ingat. Itu hitam, lebar, matanya melotot, berdarah-darah itu sampai di leher ini kan putus, sampai usus itu masih menjural banyak banget itu. Terbang itu di atas saya, memang
di atas kamar. Besar apa kecil? Jadi Ya wujudnya cuma kepala sama ya seukuran orang. Kalau kepala orang putus itu terbang gimana itu. Iya. Itu yang pertama kali saya lihat waktu itu. Posisi saya rumahnya nggak jauh dari rumah sakit umum sih. Iya, iya. Iya, itu pertama kali. Sempat menjerit nggak Mas Andi? Sampai sakit 3 hari. Sampai sakit 3 hari? Iya, sampai meriang lah itu 3 Iya. hari ya. Mulai dari situ ya saya kadang-kadang punya rasa takut Iya, ya. iya. Nah, sampai dewasa gitu sering main malam sampai saya istilahnya kerja jadi security ya. Kerja jadi security, lihat bayangan, lihat apa itu istilahnya udah nggak takut lagi ya. Berarti semenjak kecil umur berapa kira-kira Ya, 10-11 tahun. 10 atau 11 tahun. Itu pertama kali Mas Hadi lihat sosok makhluk halus. Iya betul. Semenjak itu sampai bertumbuhnya dewasa, Mas Hadi sering banget lihat kayak gitu. Iya. Waktu itu saya juga sering sakit-sakitan ya Mas ya. Saya sering sakit ya. Dulu itu saya sering sakit. Saya juga dulu itu dari kecil itu di meja makan itu sampai rumah beberapa kali dipindah itu saya kalau sakit ya Mas ya, apa tidur malam ya, dari kamar kan selalu dibuka sama ibu. Kadang-kadang ibu bapak kan tilik anaknya kalau udah tidur lah ya, kontrol itu kan pintu nggak pernah dikunci. Saya itu selalu berhadapan sama meja makan ya. Dari kamar di dalam beberapa kali pindah rumah itu posisi meja makan itu selalu kelihatan dari kamar saya. Iya, iya. Nah, di salah satu kursi meja makan saya juga kalau tengah malam di rumah saya selalu melihat perempuan duduk di meja makan Di itu. meja makan. Makan itu. Iya, sampai walaupun pindah rumah tetap ngikutin gitu ya. sampai meja makan itu, sampai sekarang meja makan itu masih ada. Sosoknya seperti apa Mas Hadi? Cuman perempuan biasa kayak biasa. pakai baju putih, rambut panjang. Iya. Tapi duduknya nggak pernah lihat saya, selalu menyamping. Nah, itu terjadi nggak cuma sama saya, sama adik juga iya. Itu pengalaman di meja makan yang itu entah berantah kursi itu dari mana dulu bapak dapatnya, itu juga kursi jati beli bekas. Pernah ditanyakan nggak sama orang yang pintar? Nggak pernah sih, Nggak pernah ya? kalau di keluarga itu nggak pernah. Iya, iya. Paling sudah Ya, biasa. tapi sosok itu nggak dilihat, Nggak cuma pernah. sekali 2 kali nggak pernah. Cuman kalau lagi meriang itu siapa yang lagi tengok ya, kok ada perempuan duduk situ ya. Berarti pas Awalnya posisi seperti sakit. itu waktu sakit ya, terus waktu suatu saat lagi nanti bangun tengah malam, kok ada perempuan di situ duduk ya gitu. Tapi waktu itu nggak tahu hiraukan lah istilahnya, seperti itu. Orang tua pernah lihat nggak sosok itu? Kalau bapak ibu, dia kadang-kadang juga takut ya kalau mau ke belakang, mau ke itu kadang-kadang, terutama kalau bapak lagi pergi keluar kota itu ibu kadang-kadang bangunin, kita temenin mama ke belakang sebentar gitu. Ya mungkin mereka lihat, cuman nggak pernah cerita. Takutnya anak-anaknya takut ya. Iya betul, karena jaga anak sih ya takut. Yang saya itu loh, yang saya ngeri itu baru kelas 4 SD sudah lihatnya, pertama kali diliatin cuma kepala sama Luar biasa itu. ya itu kan Iya. Iya memang Ngeri itu, sekali memang ya. itu, memang itu ya saya memang waktu itu pertama kali benar-benar ketakutan seperti itu. Dulu kan ya dari keluarga sih nggak pernah ditakut-takutin sih ya, nggak pernah ditakut-takutin. Nggak bisa ada hantu di belakang awas gitu, itu nggak pernah sama orang tua. Jadi biasa-biasa aja. Cuman semenjak lihat itu saya jadi penakut memang. Tapi setelah dewasa kenal sama teman-teman, main malam, nembak malam, lama-lama sih perasaan seperti itu hilang. Tapi sempat memang sampai hampir berapa tahun saya masuk rumah sendirian, kalau di kamar itu nggak mau. Karena itu saking takutnya. karena itu memang benar-benar tak lihat itu bukan sesuatu yang istilahnya mimpi atau apa enggak. Tapi walaupun orang tua udah itu mimpi gitu ya, cuma diredam sama orang tua seperti itu, tapi saya sendiri bukan itu. Itu pertama kali sesuatu yang istilahnya ajaib ya, saya lihat makhluk gaib ya, ada darah gitu, ada itu, dan dia senyum, masih ingat lah, hidungnya pesek, matanya lebar, rambutnya keriting. ada badannya ya, cuma leher saja. Saya juga selalu menceritakan dia, saya selalu merinding, rasanya kayak ketarik dia loh. Soalnya itu Ada 3 golongan jin ya. Yang pertama memang jin yang punya sayap, itu kan jin yang punya sayap yang bisa terbang.
Iya. Yang kedua jin yang bisa menyerupai binatang. Itu mas. Nah ini yang ketiga ini mas, jin yang bisa merubah wujudnya. Nah mungkin itu. Nah, jin yang wujudnya yang termasuk jin ifrit, farid dan setan. Nah ini yang segala setan mungkin mas. Begitu. Bisa yang saya tanyakan selama Mas tadi sering mungkin dilihatin ya sosok makhluk halus itu, pernah nggak untuk Mas Adi itu berkomunikasi gitu, pernah nggak, apa hanya sekedar dia menampakkan? Nggak pernah mas. Pernah ya. Saya walaupun kadang-kadang bisa ngerasain gitu ya, tempat ini kok nggak nyaman, gitu. Tempat ini kok maksudnya lagi gitu. Itu energinya udah biasa. Cuman, Orang saya sendiri itu takut. Saya sendiri itu takut. Tapi ketika saya takut, istilahnya ketika saya takut, saya nggak pernah lihat sesuatu. Saya selalu melihat ketika saya sedang istilahnya nggak punya rasa takut, nggak pernah kepikiran itu dihantui, nggak pernah kepikiran itu. Waktu saya sampai dewasa itu, istilahnya sampai usia sekolah, sampai usia kerja itu, kalau cuma kayak bayangan-bayangan itu sih bukan diliatin ya, mungkin perasaan takut apa. Nah itu, tapi waktu saya udah mulai bekerja, jadi keamanan ya di suatu perusahaan swasta gitu, tempatnya saya ditempatkan di tambang, itu tambang clay untuk salah satu untuk bahan material proses produksi. Itu saya memang pernah mengalami sesuatu yang janggal juga, walaupun sekarang bukan menjadi rasa takut buat saya, tapi saya pernah komunikasi dengan makhluk astral, tapi saya nggak bisa bicara ya, cuman pernah batin ya. Pernah sekali dilihatin sampai makhluk astralnya yang bicara. Saya pernah. Ceritanya seperti apa itu Mas? Oke. Waktu itu saya masuk sore kalau nggak salah. di sore. Posisi saya itu ditempatkan di tambang clay, areanya itu di warehouse. Warehouse itu istilahnya itu tempatnya mekanik ya, tempatnya mekanik bekerja di situ, ada alat berat, parkiran alat berat dan sebagainya. Memang sih dari beberapa karyawan, beberapa security udah banyak cerita serem di situ. Tapi waktu itu posisi saya masih bujang ya, saya masih kepengen santai. Waktu juga lagi istilahnya senang-senangnya baru pegang HP ya mas ya, punya penghasilan pegang HP ya kan, HP kamera bisa lihat itu. Saya kalau ditempatkan di posisi pos-pos depan itu, saya mending di belakang aja lah yang nyantai. Nah, saya tukeran sama senior juga lebih seneng. Kamu di belakang apa nih kayak? Ya udah, nanti kalau butuh apa-apa panggil pakai hati aja, ya siap dan gitu. Saya bilang seperti itu. Ya gitu. Menjelang maghrib itu karyawan waktu itu hari Sabtu malah kalau nggak salah. Jadi mereka itu pulang lebih awal. Itu saya dipanggil namanya juga. Cuman gitu. Suaranya menggema lah kemana-mana. Saya sempat takut, tapi waktu itu malah mendekati maghrib malah. Nah, itu udah berlalu ya. Terus saya ketika berjaga di situ kembali mas, setelah seminggunya saya itu masuk malam. Sekitar jam berapa itu Mas? Saya masuk malam itu jam 11 malam. Saya abdusan, posisi saya di situ. Mulailah karyawan kan setengah 12 udah pulang, sampai jam 12 pada persiapan mandi, pada pamitan, mas pulang. Ada yang bilang dan pulang, monggo pak. Udah saya mainan HP kan. Posisi saya di depan pos, tempat duduk saya letakkan di depan pos. Saya duduk di antara pintu sama serambi pos. Terus suasana itu waktu itu masih biasa. Saya masih HP, masih ketawa-ketawa sendiri, pegang HP, masih SMS-an itulah dulu. Mas Adi masih sendiri ya. Yang lain pada di depan, itu sendiri. Waktu mulai mendekati pukul 12 lebih, setengah 1, mungkin hampir setengah 1-an, itu suasananya tiba-tiba hening loh mas. Hening. Jadi
nggak seperti kayak biasanya ya. Kita lagi nyantai-nyantai kayak gitu kan banyak suara Ya. suara binatang ya Mas ya. Ada jangkrik krik ada Angin apa biasanya eret ada. ya, angin, ada suara apa gitu tiba-tiba dep bening ya. Terus suara keras banget, pintu terbuka lah Mas, pintu apa dari pintu kamar mandi lah. Itu suaranya itu kreket gitu. Itu kan terbuka Kayak orang buka pintu ya. enggak kayak orang buka pintu, tahu-tahu lah pandangan saya langsung terjun ke sana. Nah dari situ saya lihat ada perempuan pakai apa jarit di sini seperti pulang dari sungai itu kalau nyuci zaman dahulu. Iya. Kayak keben gitu ya. Dia bawa tenggok, ada jarit di sini. Iya. Nah, dia itu nongol dari kamar mandi itu. Saya tuh nggak bisa bicara, nggak bisa apa. Hanya bisa. Saya cuma bisa diem, cuma liatin. Tapi dalam hati tuh saya bicara sendiri. Kok ada orang di sini ya? Kan ini kan udah jam karyawan tutup. Maksudnya karyawan udah pulang semua. Ya. Apa ini yang dibicarakan sama karyawan? Ada hantunya perempuan? Ya. Apa ini yang biasa dibicarakan karyawan di kamar mandi? Ini ada orang mandi sendiri. Saya itu dalam hati cuman lihat dia berjalan Mas, lihat dia berjalan sambil mikir terus, loh apa ini yang disebut kuntilanak? Ya. Tapi Pakaiannya kok biasa nggak menakutkan gitu ya. Itu dia jalan terus itu dari kejauhan dia jalan. Ada, nah tahu-tahu dia udah di depan saya Mas. Nah, dia kan jalannya lewat Serambi juga. Tahu-tahu udah di depan saya gitu. Saya kaget ini, saya liatin aja, nggak bisa ngapa-ngapa saya. Berarti arahnya mendekati Mas Andi ya. Iya, dia di depan saya itu dan seperti pulang dari sungai. Saya nggak bisa ngomong A, nggak bisa ngomong B. Ya. Dia cuma diem liatin. Terus dia bilang, tapi dalam bahasa seperti bahasa Jawa gitu, bahasa Wetan. Aku orang yang ganggu Mas, ya. Aku mau nulis tempat neng kene. Nek rak percaya, nek rak percaya, jaritku tak tinggal ngonjenengan. Dia cuma bilang seperti itu. Jaritnya dijatuhkan di depan saya, yang bilang saya baru bisa lompat. Saya mau lari, tapi saya lihat lagi ke belakang, nggak ada apa-apa. Saya mau lari lagi, tapi yang tertinggal banyak tanggung jawab saya. Saya juga nanti malu sama rekan-rekan. Akhirnya saya berdiri di pagar terus Mas sampai ada patroli. Sampai ada teman yang teman lah ya. Iya, teman ada yang datang. Saya takut, bolak-balik lihat ke pos. Saya nggak berani deketin pos. Ini loh, barusan sih yang kejadian apa gitu sama gue sendiri loh. Tidak ada perempuan yang dekat ke sini ya. Saya baru istilahnya apa ya? Masih berpikir terus. Ya, kuntilanak bukan. Terus di lain hari saya cerita ke teman lah senior. Dia kan dari satu perguruan ya. Dia juga tahu lah. Dia paham lah, istilahnya bisa belajar tenaga dalam, dia bisa ngambil sesuatu. Lah itu saya olah mas yang dicari di sini di istilahnya Lokasi. disarati, ditapani, be orang pernah nongol, malah jenengan malah ditekani, nang jenengan disia-siakan ya. Dalam hati apa sih Pak itu Pak? Nah, itu yang namanya popok wewe. Oh, kayak wewe dan iya, sing berarti gue ditekani nama wewe gue diwe popok ke. Jadi terus Pak tak sengaja tak sebutin namanya ya. Komandan saya itu bilang seperti itu. Ini dari dulu ini di sini memang ada, cuman dari warga sendiri udah tahu. Warga itu kalau mau menerobos ke tambang dia ke desa belakang, mau selepas jam 9 apa selepas isya udah gak ada yang berani karena mesti diselo karena mesti diselo, nggak bisa lihat jalan, nggak bisa keluar jalan. Yang kedua, beberapa kali dia ketemu sama popok wewe seperti itulah, ketemu popok wewe. Dan juga pernah ada orang dari luar ingin masuk ke area situ, mohon izin bertapa, mau mengambil
istilahnya ya mungkin itu ya jadi itu tapi memang mungkin sama teman-teman saya mungkin istilahnya sama rekan kerja sesuai dengan peraturan perusahaan orang lain nggak boleh masuk area tambang itu kan berisiko ya toh. iya jadi akses kontrol itu kan no pit no akses ya, jadi dia nggak ada akses masuk itu tetap nggak boleh. Juga temen juga pernah dulu memang ditakutin di situ mas. Jadi tidur berdua gitu, tidur berdua itu di yang pos yang saya jaga itu itu tidur berdua umur-umuran, yang satu madep ke sana, yang satu madep ke sana, tapi badannya nempel. Karena waktu yang didorong sama temen saya itu kan meja buat tidur bareng. Sekitar itu jam 2-an itu, tahu-tahu ada suara jatuh keras batu, bluk gitu loh. Bangun lah yang satu masih tetap tidur lah, tidur lagi, dilihat nggak ada apa-apa, tidur lagi. Nah, tahu-tahu ada yang gusel-gusel di tengah gitu. Tiba-tiba ada yang gusel di gusel di tengah. Terus apa ya namanya ya, ketika dia berbalik arah itu perempuan. Seperti yang saya lihat, saya tanya sama teman itu ketika saya udah kejadian ini mas, saya kan banyak menceritakan ini ke teman-teman. Seperti yang kamu lihat itu yang seperti saya lihat, cuma wujudnya beda. Kalau teman saya wujudnya yang perempuan itu tadi nggak hitam nggak apa, itu katanya pocongnya perempuan tapi ngeledek. Sama teman saya didorong, teman saya yang tidur kaget jatuh. Ada apa sih bingung, tapi teman saya teriak-teriak terus nongol di jendela. Teman saya tutupannya gini di bawah meja, tutupannya gini ketakutan, tahu-tahu di bawah meja. Teman saya lari keluar udah di depan pagar gitu. Ya sakit dia sakit. Saya tanyakan kaitannya dengan jarit ya, apa saja itu yang dibawa itu khasiatnya apa sih? Kalau kok ternyata banyak yang nyari itu loh. Kira-kira Mas Andi tahu nggak? Kalau mungkin secara gaib, mungkin secara kepercayaan orang-orang memang istilahnya berkepentingan dalam bidang itu ya mas ya. Kalau kita bekerja sama dengan makhluk astral apa saja sih dituruti ya mas ya. Yang kedua, kalau saya pribadi pun nggak mau ya, istilahnya nggak mau karena itu berbenturan dengan keyakinan saya. Tapi kalau memang istilahnya mungkin kita bisa membaca lah ya dari banyak buku, dari banyak hajat bapak yang katanya bisa buat menghilang lah, bisa buat pesugihan dan lain-lain itu sih setiap orang sih mempunyai kepentingan sendiri-sendiri ya mas ya. Kan ada lah yang gitu, yang adanya semar mesem, adanya itu seperti jimat ya. Betul, itu sih seperti kepercayaan mereka. Kalau kita istilahnya memang kalau dalam bahasa Jawa itu memang mau bertapa, mengambil sesuatu, mengambil manfaat dari sesuatu itu ya pasti dituruti ya. Kerjanya makhluk astral kan seperti itu. Tapi aslinya intinya lama-lama seperti kayak diperbudak ya. Iya betul. Seperti itu maksudnya. Jadi dulu itu ya memang saya posisinya masih bujang sih mas ya. Dalam sholat pun ya saya enggak itu ya. Sempat mainan nggak jimat-jimat kayak gitu mas Andi? Sih enggak, cuma memang badan saya kotor ya gitulah, dulu masih suka minum, masuk ke tempat kemana-mana nggak pernah izin, istilah assalamualaikum, nggak pernah apa ya. Zamannya jahiliyah lah ya. Iya. Kalau saya ceritakan pengalaman saya seperti ketika saya bertugas di tempat yang lain lagi, saya jalan kaki, terus saya mau ke posnya temen gitu, jaraknya mungkin sekitar hampir setengah kilo lah dari area saya lah. Saya kepengen ke sana, saya harus melewati ke green belt lah. Waktu itu sabuk hijau lah. Sabuk hijau itu istilahnya area penghijauan tapi cukup luas ya mas ya. Di situ ada setapak lah. Saya melewati setapak, saya melewati pohon bambu. Di pohon bambu itu saya berhenti loh, bunyi kotek, saya senter nggak ada apa-apa. Terus saya lewat lagi masih bunyi kotek. Lah waktu saya senter lagi, saya lihat bambu itu di tengah ada yang gerak kayak gini mas. Tapi bambunya patah, di atas itu patah. Kotek nyenggol ke bambu yang lain. Sendirian itu mas. Saya cuma lihat rasanya angin ya. Cuman saya waktu itu karena saya tujuannya mau ke posnya teman saya. Saya mau ke pos yang satu lagi, saya jalan aja lah. Saya takut ya, saya jalan aja. Nah pas lagi
saya pulang udah adzan subuh, saya balik lagi ke pos saya lah, mau ketahuan nanti saya ninggalin pos gitu dulu. Saya jalan, oh ya yang bambu tadi mana ya, saya senter, saya lewat lagi kan. Penasaran ya. Udah matahari kan udah kelihatan lah, udah jam 5 lebih lah, udah sholat subuh, udah apa. Istilahnya saya udah gak takut lagi. Saya pegang bambu boro-boro mas, digerakkan bisa kejejerat. Semalam benar muter-muter kayak gini, dipegang berat gitu, tengah-tengah ini. Saya baru tahu, betul kan sombong itu ini ya gitu. Saya baru lari sampai gitu. Jadi kalau orang ditakutin, dilihatin itu pasti posisinya pas lagi kita nggak takut lah. Kalau menurut saya seperti itu. Ya contohnya kayak pengalaman yang lain ya mungkin ya. Kayak lihat sesuatu itu posisi pas dia belajar. Jadi secara nggak sengaja seperti itu. Tapi kalau kita udah misalnya udah takut duluan itu bayangan kita. Tapi sih alhamdulillah sekarang sih saya sih udah enggak. Tapi kalau masih merasakan sih masih bisa. Ini tempat ini itu tempat ini panas sih. Itu pasti anak gitu. Berarti terakhir kali Mas Hadi lihat penampakan itu yang gawe kembali itu ya? Iya, itu yang salah satu istilahnya berkesan lah buat saya lah. Iya, yang benar-benar istilahnya itu. Kalau yang lagi kayak posisi tidur gitu, kayak diganggu barang bergerak gitu sih. Yang namanya di pabrik ya mas, banyak sih penambahan seperti itu. Kalau diceritakan lagi kayak pengalamannya temen gitu, setiap penjagaan itu ada aja yang ditakutin sih ya. Apalagi kalau istilahnya areanya ada yang bekas makam, di pinggir pelabuhan, di situ mungkin banyak pembantaian dulunya gitu. Pasti banyak penampakan. Itu pas bawa wewennya jenengan dititipin, jenengan nggak nerima ya? Enggak mas. Ya memang seperti itu. Jantung lama gini enggak, dia nggak asal jatuhkan, tapi lama di depan saya seperti baru dijatuhkan ya. Tapi saya nggak ambil. Nah itu yang waktu saya tanya sama senior saya, harusnya kamu saut kan, itu maaf. Nggak kepikiran dan gitu ya. Saya pokoknya kami tangan. Dia begitu selendangnya jatuh, selera itu di booster saya lihat dia jatuh. Saya lihat lagi dia udah nggak ada. Langsung lari ya mas Hadi ya? Wujud perempuannya itu nggak terlalu tinggi mas, di kulitnya sawo mateng seperti orang Jawa gitulah. Sawo mateng, dia agak gemuk lah, tapi nggak gemuk banget lah, istilahnya agak gemuk. Dia pakai jari ini warna coklat, iya. Terus gini dia bawa tenggok itu, anyaman itu. Di sini dia ada kayak pakaian itu, dia pakai selendang di sini. Nyata itu mas Hadi lihat sosok itu nyata? Nyata. Sempat ini ya, pada dia berbicara ya, mengeluarkan suara ya. Ngomong lah itu, makanya waktu itu kan waktu suara pintu dibuka aja kan keras banget kan, tahu-tahu hening semua ya. Kayak hipnotis gitu, saya nggak bisa apa-apa. Berarti mas Nggak bisa A, nggak bisa B, nggak bisa terbawa alamnya dia ya. Mungkin masuk ke alam setengah sadar ya. Mungkin. Ini seperti itu kalau ya kan kita nggak bisa bergerak gitu. Tetap punya tempat seperti itu. Iya. Jadi memang yang namanya roh atau makhluk halus itu kadang kala itu ada yang istilahnya kalau kita, memang ada yang kadang kala kita takut dia semakin menampakkan. Tapi kalau kita berani karena kita nggak takut gitu ya, itu dia mesti nggak mungkin menampakkan. Di mana-mana itu mereka ada mas sebenarnya mas. Di setiap tempat itu ada. Jadi saya yakin di setiap tempat ada. Ada yang memang sukanya main ke situ, ada yang memang dia menghuni di situ. Nggak usah di tengah-tengah di tengah tambang yang hutan, mungkin ya banyak ya. Di pinggir jalan pun yang ramai banyak orang lalu lalang, saya pernah dilihatin. Iya benar. Itu pengalaman yang terakhir itu mas. Itu lagi main HP, semuanya daripada mainan HP gitu. Saya udah di dalam pos itu udah sumpek pada ngerokok kan, ada 3 orang kan, saya satu rekan dan 1 orang luar lah istilahnya, temannya teman gitu ya di dalam pos pada ngerokok, tadinya pada main HP bareng lah. Saya tak ngisis lah keluar pos, saya di pinggir kamar mandi itu, di situ ada pohon mangga kan. Saya ngerokok situ itu ngalamun mas ya, ngalamun itu maksudnya ngalamun itu ada seperti bayangan itu turun dari pohon mangga itu turun. Putih atau hitam atau cahaya apa gimana? Putih ya, tapi putihnya kotor, jadi bajunya itu seperti lusuh. Kalau orang dibilang kuntilanak, yang mungkin kuntilanak jadi itu nyata. Malah saya deketin mas,
saya bingung sih, saya bingung sih apa sih gitu. Penasaran. Saya itu sepikiran saya itu layang-layang turun apa ya, layang-layang turun dari pohon apa ya, layang-layang yang itu udah putus loh, layang turun dari pohon. Ternyata perempuan mas, dan itu turun dari pohon ini apa ya, tapi dia masih tembus, saya masih bisa lihat ke sana, saya masih lihat ke sini, di baliknya dia itu masih sama. Tapi itu nyata, dia pegang apa jari dibelebat itu kepala bayi. Dia gendong bayi, dan itu posisinya nggak jauh dari yang sekarang. Itu dia turun itu lah, saya itu baru merinding seluruh badan saya gini-gini. Loh, saya masuk ke dalam pos, tapi saya nggak bilang sama dia. Astagfirullah gitu. Dan ini perempuan ya gendong bayi ya gitu. Saya cuma diem lah, itu teman saya. Kan di sini mas kayak, jadi gini kan mau kembang temen itu, bilang seperti itu dalam bahasa Jawanya kan. Kok kamu bawa kembang banget mas, dari mana sih? Baru saya tarik teman itu, aku baru dibeli gitu, saya baru ditampung itu, baru lari semua itu ke depan, saya sambil ketawa-ketawa, sih bener gitu, yang bener lah. Dekat pos ya, dekat banget ya. Iya, di belakang pos itu. Pos ya. Dan itu nyata mas, ketika ada dulu ada orang main ke pos gitu, dia pun melihat mas. Ada orang pinter pernah juga mas main ke pos, malah waktu itu ada saya jaga lagi saya sama teman. Waktu itu pada ngobrol kan ada tamu, sebentar mas, saya tak ke pohon itu sebentar ya. Dia bilang, kenapa pak? Sebentar ya. Terus dia nggak tahu seperti apa lah, dia ngobrol apa dia mungkin komunikasi ya secara kayak gitu. Terus dia balik sambil senyum. Itu mbak itu bunuh diri, kasihan ini dia gendong bayi. Lah kenapa pak? Itu saya pernah lihat pak di situ. Iya, oh jangan pernah lihat ya. Oh ya, itu namanya Siti, Mbak Siti. Ya, dia dulu meninggal, tapi meninggalnya tragis. Mungkin bunuh diri, mungkin keguguran, mungkin apa. Dia kan bawa bayi ya. Bawa bayi, ya, dia pasti lagi itu, istilahnya itu. Dan dia ini merinding, dan dia menghuni sumur yang nggak jauh dari lokasi saya kerja. Itu dia di situ menghuni di sumur itu. Itu bapak itu cerita, padahal bapak itu kan orang luar, nggak tahu, saya nggak pernah cerita itu ke siapa. Ketika dia main, dia bisa menceritakan sesuatu yang seperti yang sama saya lihat, sama yang seperti saya lihat. Berarti saya nyantai, kalau saya lihat nggak salah mas, memang benar itu. Nah itu saya kan tanya, nah itu dia memang menghuni sini apa pak? Matinya di sini enggak mas, dia senang main di sini aja, senang liatin jenengan pada bercanda, senang itu. Dia gitu. Saya sempat suruh beli susu mas. Mas, jenengan mau beli susu apa ya pak? Susu bayi apa pak? Iya, nggak usah, susu sekedarnya aja. Saya memang ke warung waktu itu, saya buatin susu pakai gelas, itu susu hangat pakai gelas. Terus sama bapaknya itu tadi dibawa lagi ke pohon. Terus dia komunikasi lagi, katanya ngucapin terima kasih buat bayinya dikasih susu, ya, seperti itu. Itu sesuatu yang monggo jangan percaya atau enggak, tapi itu yang pernah saya alami. Terus ya orang-orang yang seperti bapak itu tadi yang bisa komunikasi di alam mereka ya mas ya. Nggak tahu saya kanan-kanannya gimana sih, saya itu nggak jelas ya. Nah, kalau saya sih percaya sih kalau orang meninggal roh dipegang sama Allah ya. Mungkin jin korin atau gimana, saya sih nggak tahu. Tapi yang jelas dia belum sempurna. Karena proses kematian mungkin dia jadi istilahnya masih ada hajat yang masih ada sesuatu, pikirannya itu masih hidup loh mas. Ketika meninggal itu pikirannya masih hidup, masih belum terima, masih apa, mungkin gitu. Jadi kemana-mana dia sampai sekarang masih bawa bayi di sekitar pos itu. Cerita tambahan aja ya, cerita jin korin ya. Jin korin itu kan kalau nggak saya baca dari referensi itu, dia mah begitu bayi lahir, jin korin itu udah menggoda di situ. Iya, kalau kenapa bayi begitu lahir nangis, itu
dia melihat jin korin. Memang betul mas, kalau dalam agama itu memang seperti itu. Istilahnya kalau orang Jawa bilang itu kakang kawat adi-adi. Ya, kalau Jawanya gitu. Jadi ketika manusia melahirkan, jin pun ikut melahirkan dan menitip ke istilahnya menginang ke tubuh orang yang dilahirkan itu, ke tubuh bayi itu. Jadi nanti dia punya persamaan. Jadi ketika dia sampai dewasa, sampai meninggal, dia pun akan berwujud seperti kita. Seperti yang Jin korin itu istilahnya itu, kalau saya pernah baca guys, setahu saya jin korin itu istilahnya itu sama aja musuh dalam selimut lah. Dia bisa membunuh kita, dia bisa menjerumuskan kita, dia juga bisa istilahnya mengikuti kita. Jadi makanya kalau orang-orang yang beriman, jin korinnya berarti akan membawa, setelah meninggal akan membawa Kebaikan. pesan yang baik ya. Tapi kalau memang dalam masa hidupnya kita jelek, jin korin yang menampakkan pun akan jelek guys. Kayak seperti itu. Jadi jin korin itu istilahnya bisa kita belenggu, bisa kita istilahnya apa ya namanya, kita pegang itu kalau kita dalam masa hidup kita itu memang ibadah kita itu bagus. Ya, pasti dia akan mewujudkan sesuatu yang bagus. Paling enggak untuk enteng. Ya, kadang-kadang mungkin jin korin juga menyampaikan pesan-pesan, juga bisa membantu kita, pesan-pesan yang mungkin ketika orang dibunuh ya, jin korinnya kan nggak terima, mungkin yang dikomunikasikan orang pintar, saya di sini loh, jasad saya di sini loh, itu juga jin korin. Jadi jin korin bisa, Asal penyampaiannya masih positif dan tidak membuat kesyirikan, pada kita pertimbangkan. makanya dalam hal ini ya, kalau kita istilahnya menyikapi menyikapi seperti penampakan dan lain-lain, itulah itu bagian dari makhluk Allah yang diperlihatkan ke kita, yang harus kita imani ya kan mas. Itu kalau berbaca itu keajaiban dunia, karena sesuatu yang harusnya nggak bisa terbang, bisa terbang gitu, yang harusnya yang bisa nggak terlihat yang wujudnya seperti itu ada gitu. Dan itu mereka punya alam sendiri. Kalau jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu apa. Kalau memang iman kita kuat ya, insya Allah. Kalau memang iman kita udah, kita nggak mungkin mas kita mau dilihatin mas. Ya seperti saya dulu itu istilahnya, yang kemana-mana istilahnya nggak pernah kulo nuwun ya kan, ibadahnya nggak pernah bersuci, ibadah kita masih kotor, nggak pernah wudu, nggak pernah apa. Ya kita gampang dilihatin ya, karena di badan kita pun banyak nempel jin. Dan hukumnya kita kan manusia tidak bisa melihat jin. Nah, kalau kita bisa melihat jin, berarti di badan kita masih ada jin. Seperti itu. Si kotor lah ya. Iya. Mungkin ada kisah lain yang mau diceritakan lagi untuk sahabat di rumah Sandi. Kalau kisah lain sih banyak mas, cuman bagi saya itu ya cuma rasa takut saya aja sih. Ya, yang saya ceritakan tadi itu ya dua kesan itu ya. Istilahnya dua hal besar yang istilahnya selama saya hidup, saya mengalami sesuatu yang memang benar-benar nyata seperti itu. Ada kesimpulan atau kesan yang mau disampaikan ke sahabat Mas di rumah Mas Adit? Iya itu ya tadi ya. Jadi kita nggak usah takut lah dalam menyikapi makhluk astral atau dan lain-lain. Ketika kita ditunjukkan sesuatu sama Allah, sesuatu yang gaib ya, ya alhamdulillah ya, bisa menambah keimanan ya mas ya, kekuatan kita ya. Alhamdulillah ini loh, salah satu makhluk ciptaanku yang harus kamu imani. Itu tidak begitu menyenangkan ya. Jadi mereka itu nggak bisa membunuh kita, nggak bisa apa, kecuali melalui menyesatkan ya mas ya. Melalui menyesatkan. Itu memang nyata. Seperti ada teman juga mas berangkat kerja, ditutupi matanya sampai dia dicelakakan gitu. Ketika dia dibuka kayak gini, tapi dia tahu ada yang pegang itu mas, ada yang pegang matanya gini, ditutup matanya, tapi disingkarkan kayak gini nggak bisa. Sampai dia istilahnya dicelakakan, bertumbukan dengan motor lain. Seperti itu kan kalau kita di kereta itu kan, iya kan,
Dari kereta udah kereta lewat kita nggak dengar apa-apa. Padahal iya. keretanya sudah bunyi klakson kan. Makanya harus Kita berdoa. itu nggak dengar apa-apa. Sebelum melaksanakan perjalanan berdoa. Itu teman nyata. Soalnya yang lawannya aja bilang, masnya dari jauh geol kayak gini ya. Geol kayak gini itu pas saya buka ini, teman saya bilang saya mau narik kayak ada sesuatu yang nutupi mata saya, tapi saya nggak bisa pak. Gitu. Tapi sih alhamdulillah teman sih nggak luka parah ya mas ya. Karena yang satunya udah sadar dulu motornya sih, ini motor nggak jelas sih, udah ngerem duluan. Ya, kalau teman saya memang ya sempat dirawat tapi nggak luka yang begitu parah. Oke, terima kasih Mas Adi untuk Sama-sama, cerita Mas. pada malam hari ini. Pesan sedikit dari saya, bila mana istilahnya sahabat terus di rumah tidak menginginkan ya ada gangguan seperti gangguan dari makhluk-makhluk yang tidak kita inginkan, diusahakan, diupayakan ibadah sholat 5 waktunya jalan, terus sebelum tidur pagi itu kita baca Al-Fatihah 1 kali, terus Qul Huwallahu 1 kali, 3 kali, terus Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, ayat kursi 1 kali pagi, Betul, Mas. terus diusahakan, terus sebelum tidur pun seperti itu. Insya Allah kita nggak mungkin diganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak kita ingin. Banyak bersuci lah, sering air wudhu Ya, gitu. karena mereka tidak betah saja gitu, tidak suka Iya. tempat orang yang istilahnya benar-benar suci. Kalau mereka tetap ya mas ya, tetap mau ganggu sih, misal di tempat-tempat yang mereka nggak senangi loh, nggak senangi dengan kehadiran kita ya mas ya, sih mereka tetap mau mengganggu. Iya, iya. Cuman kan Reaksi sana kalau kita sering bersuci, sering apa, mereka hanya dari jarak jauh mas, Iya. nggak berani mendekat ya, karena walaupun dari tadi ini saya juga merinding-merinding terus nih. udah hukumnya seperti itu kayak. Kalau merinding itu berarti ada energi lain bersentuhan sama jenengan di sekitar sini. Tulang saya ini mas. Dari tadi kan saya berat pasang sini. Iya. Karena Di kalau tanggal tim itu kita ini Pak Dedi dia lebih perasa, dia Pengalaman. dia lebih peka. Tapi alhamdulillah selama ini aman-aman aja ya. Biasa itu kan hanya persetujuan energi biasa. Benturan energi. Mungkin karena kurang bersuci ya. Oke, demikian yang mungkin sekilas cerita dari Pak Mas Andi ya. Dan di next video selanjutnya Mas Andi bakal menceritakan kisah-kisah yang belum diceritakan ke sahabat Hornas tentunya ya. Iya. Mau ditutup Pak Didi silakan. Oke sobat Hornas, terima kasih untuk malam ini Mas Andi. Iya mas. Jangan lupa sobat Hornas untuk subscribe, like, comment, and share. Selamat malam. Salam Hornas. Terima kasih Mas Andi. Cut. Step 1, wake up, really go ride in the sun. Step 2, do something good, something low to do. Step 3, grow hard out with your every touch.